Halo dan selamat datang di Jasa Trading Podcast bersama saya Punta dan rekan saya masih sama dan belum berubah, Miftah. Wih, udah berubah Wes. jadi baja hitam. Masih sama seperti biasanya di Jasa Trading Podcast ini kita akan membahas studi-studi terbaru, jurnal-jurnal terbaru, publikasi-publikasi Wih. terbaru ataupun isu-isu terbaru mengenai bidang bioscience. Hmm. Tapi katanya satu hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Anjay. Apalagi di masa pilpres ini kan banyak yang berubah katanya. Aduh, ricu tuh kalau itu. Ini aja masih ricu soal penetapan batas usia itu kemarin. Aduh. Itu, tapi kita nggak bahas soal Iya, karena pilpres kita ya. kita nggak mau hal yang pusing-pusing seperti itu karena katanya kan kalau eh, politik itu dinamis. Mm-mm. Kita kita ini bahas yang dinamis lainnya itu. Wih. Kan kalau dinamis itu kan berdinamika gitu kan ada kaitan-kaitannya dengan fisika. Wes. Wih. Ini kita bahas tentang eh, ini mungkin ya masih masih masuk bioscience ya, Iya, masih biofisis. masuk bio, tapi ada fisisnya Ya gitu. kan kita kan dari awal nyebutnya bioscience kan, jadi semua yang berhubungan Iya. dengan bioscience, biofisis ya termasuk bioscience. Tapi kan dipisah-pisah kan ya baru ini. Dulu kan jadi satu fluid, ilmu pengetahuan mau kimia, fisika gitu. Kayaknya nggak Iya. bisa dipisah. Cuma biologi masih sendiri sih itu. Iya. Kita jarang ya bahas ini ya, yang dari sudut pandang biofisis nih jarang ya. Wah, jarang sekali. Jarang. Kita memang pernah nyinggung kayak porus, bentuk-bentuk kayak gitu, tapi kita jarang bahas banget gitu. Nah, Hmm. khusus kali ini jurnalnya memang jurnal fisis bahkan. Iya, Jurnal fisika. Jadi kita hmm. mau Masuknya aja jurnal fisika kan, jurnal maksudnya aja jurnal fisika. bukan di biologi ya. Tapi diaplikasiin di apa namanya ditemukan di living tissue, jaringan Hmm. hidup. Di jaringan hidup tentang ini ya, symmetrical ya. Iya, symmetrical. Mathematical law of fluid dynamic. Ya, jadi kalau di fisik tuh ada itu ya, liquid kristal. Ya. Itu kalau applied sehari-harinya kan ini buat TV itu kan, Ya. liquid crystal display gitu kan, fluidnya gitu. Ini coba di apply di tisu ya, soalnya Ya. ternyata di tisu juga ada semacam symmetrical gitu. Symmetrical. Ya kan, walaupun di situ masih belum fix ini masuknya yang mana gitu kan, tapi ada simetri di living tissue gitu. Jaringan ya, jaringan. Ya, di jaringan. Nah, ini tuh bahkan disinyalir mempengaruhi regulasi dari signaling pathway, beragam signalin pathway kan, bahkan disinyalir, baru disinyalir kan tapi ini. Ya itu kalau misalkan itu simetrik dan bisa sesuai dengan liquid crystal fluid itu kan hukum-hukum fisika kan juga bisa berlaku di situ kemungkinan kan. Iya. Semacam force dan lain-lain. Sebenarnya harusnya memang berlaku sih di situ, cuman memang belum terdiscover aja gitu kan. Ya. Maksudnya bisa dihitung berarti ke depannya. Gitu. Kalau misalkan ada simetrinya ya berlaku, ya kita pasti udah tahu kalau itu pasti berlaku hukum fisika di situ. Ada kok yang ini yang menentang waktu itu kan gitu ya. apa namanya, ngapain kita belajar fisika gitu, ngapain. Iya ya, mana dihapuskan aja gitu kan untuk kita kan langsung belajar microbiology buat apa? mikrobiologi aja gitu kan waktu itu.
Kita tuh yang penting applied bisa diaplikasikan gitu kan ya. Nggak tahu apa yang di-apply. Basicnya tidak ada. Mm-mm. Yaitu impact-nya cukup banyak sih ya kalau misalkan memang bisa diaplikasikan seperti itu ke Iya, depannya. yang jelas kalau kalau apa namanya eh, model model matematika ini benar sudah kayak mana proof ya, benar-benar udah kebukti Ya, gitu, impact-nya besar banget untuk kita bisa ngontrol mekanisme yang ada di dalam sel kan. iya. Ya itu kan maksudnya sebenarnya kan ya saling terkait ya. Maksudnya eh, chemical kan juga mesti mempengaruhi ini Ya, hukum fisika itu sendiri kan, ya, kaitannya dengan tekanan dan lain-lain. ya. Ini tapi masih masih mereka masih ngelakuin banyak simulasi ya untuk Ya, membuktikan ini kan. Ini kan iya, baru 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 inisial baru penemuan. inisial dan baru dilakuin dengan ya dibantu dengan komputasional kan, apa dibantu Ya, dengan model komputer gitu. ya Tapi istilahnya masih model lah ya ini. iya, iya kan kayak kayak apa penemuan apa namanya black hole kan juga tadinya kan model matematikal dulu baru sampai Model kebukti. matematika baru bisa dibuktikan. Ini kan Ya semuanya. ini kan ya apa ya lompatannya cukup gede juga nih kalau kalau eh, berhasil. Jadi ya, kalau bisa ngeregulasi sel tanpa nge-involve apa chemistry langsung kan jadi agak lebih ini nggak sih agak lebih Ya, bisa dikatakan agak lebih aman ya karena nggak ada residu gitu kan. ya nggak meraba-raba banget lah itu. Iya, Ngilangin apa chance buat miss-nya kan banyak banget itu. oh iya juga sih, benar 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 Iya kan. benar benar benar. Harusnya nyoba 1.000.000 kali kan tinggal 1.000 kali kan Iya, lumayan. jadi lebih terukur ya bahkan ya jadinya Iya, terukur kan selama ini eksperimental untuk biotek gitu lebih banyak tuh probability ya. probability dan nggak pasti loh. Iya, Maksudnya kan baru kita bahas jurnal kemarin itu bahwa ada circadian clock itu aja iya, udah iya betul betul. ini. Maksudnya secara praktikal gitu kita mentreatment bakteria itu kan nggak di waktu yang Iya tertentu, iya nggak di betul waktu yang betul. pas kan sebenarnya. Kalau kita refleksi lagi kan begitu Mm-mm, kan. mm-mm. Banyak banyak yang di luar kontrol lah pas kita aplikasikan itu di lab ya. Ya, ya ini juga juga sangat 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 besar juga impactnya ke depannya karena ya eh, ham kayaknya hampir nggak ada deh jaringan yang non fluid tuh nggak ada ya. Iya, Ya tapi ujung-ujungnya pasti pendekatannya untuk cancer. iya ya saat ini kan Iya karena yang itu yang lagi tren lah ya, tapi ya itu lagi untuk lompatan ini juga oke sih sebenarnya untuk lompatan apa namanya eh, kemajuan studi ya juga oke karena kan semakin banyak hibah di situ semakin cepat juga studinya kembang kan. ya itu masih tren dan belum solve Iya sampai sekarang ya. Gitu. Itu ya, sel-sel yang memberontak. ya liquid kristalnya ukurannya berbeda-beda masih belum belum ini juga belum solve tapi kalau sudah ada inti kayak rumusnya lah ya itu prediksinya bisa lebih akurat lah ya. Iya. Nah sama Tapi kayak yang ya, gimana gimana. tapi kalau yang mulai
kesini gitu, ya itu ilmu-ilmu yang tadinya model itu mulai bisa divisualisasikan ya. Itu Hmm. banyak hal yang ke situ kan teknologinya. Mm-mm. Gitu. Ya, iya juga sih. Ini mungkin kayak ini studi yang satunya lagi nih. Ini kan juga Iya, mengkombinasikan fisis kan sebenarnya, iya mengkombinasikan fisis. fisika untuk mengendalikan apa ya, regulasi sel lah ya, spatial transkriptonik, mengendalikan Ya, regulasi. regulasi sel ekspresi Nah, itu kan. di mana dia menyisipkan bisa dikatakan partikel yang peka cahaya ya. Ya sensor lah kasarannya gitu ya. Fotoresistor bukan. Atau fotodioda bukan. Lebih ya sensor cahaya lah, partikel sensor cahaya lah ke dalam sebuah apa Dan protein yang ya, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sel RNA ya, ini RNA. Ini ya, lucu. Ini ngendaliin signalingnya kan, bukan ya, proteinnya kan, tapi signaling untuk on off dari gen tertentu kan. ini above itu ya, apa on off-nya itu kan, hampir kayak apa namanya, kok lupa Apa? yang di gen itu kemarin methylation itu apa namanya, epigenetik, ini epinya ini Epinya ini controlling kan itu. maksudnya? Itu kan di luar ini kan regulasi kan, Oh ya ya, tapi mengkontrol iya ya. regulasinya itu kan, Ngerti. above regulation kan Iya itu ya. sebenarnya. Apa ya, kalau kalau di ini kali kayak saklar induk kali ya. Ya mungkin Enggak. enggak langsung ke situ tapi bisa dijembatani Iya. begitu. Trafo lah ya. Mm-mm. Ya itu sebenarnya agak apa namanya, relate sama bahasan kita sebelumnya kan, kayak yang kemarin apa, chemical yang men-trigger pathogenity gitu kan Iya, benar. sebenarnya. Chemical yang membahayakan itu. Ya ini dia manfaatin partikel ini yang dia peka cahaya untuk meng-on off-nya. Ini cukup lucu. Sebenarnya ini bukan hal yang baru gitu, karena biasanya itu sebaliknya gitu. Ya, Melihat aktivasi on off cahaya untuk mengetahui apa namanya, gen itu aktif apa enggak kan, misalnya dengan fluoresen atau dengan ya semacamnya lah kan, itu kan juga main cahaya kan. Halo, mm, mm. cek. Ya itu. Apa Halo. kamu Masuk. putus? Halo. Halo. Masuk gak sih? Masuk. Oh, aku putus ya. Tadi Aman. Ya Oke. itu sebenarnya bukan hal yang baru. Ya itu. Tapi ya itu ini sih, maksudnya cukup berimpact juga kalau misalkan bisa cost efektif loh. Maksudnya pengujian gen yang tradisional pakai antibiotik buat ekspresi itu kan bisa dikurangi di situ kan. Ya. Ini sisi aktif apa enggak, misalkan ditanamkan apa semacam sensor seperti itu kan akan lebih, istilahnya apa ya, ramah lingkungan ya. Bukan ramah lingkungan juga, tapi untuk kalau misalnya ini aplikasi ini kan dia di studi yang ini kita belum ngomong itu jurnalnya apa, jurnalnya Nature Method September 2023 juga, yang ngelakuin riset itu
Max Debruck Center of Molecular Medicine. Nah, kan dia tujuannya kan untuk aplikasi terapi penyakit lah ya, Ya. kesehatan lah. Nah, kalau di bidang kesehatan kan harus lolos uji validitas itu loh, uji validitas. Nah, Mm. dengan tidak adanya residu bahan kimia tertentu atau senyawa-senyawa tertentu, ngurangin apa namanya cost untuk ngelakuin validasi dong. Iya, iya, ya betul. Langsung ke cek di situ kan, Mm-mm. nggak perlu divalidasi. Perlu validasi, ya perlu divalidasi tapi cost validasinya kecil gitu. Nah, Dibanding harus removal ini, kalau misalnya pengujiannya pakai antibiotik harus removal antibiotik iya, ini, ribet ya banget. udah double. Iya. Dari reduce cost banyak banget itu. Udah reduce cost banyak banget dan Nah, karena dia ini bisa dilakuin in situ di situ. itulah nggak perlu ekstraksi kan ya itu. Iya, nggak perlu diekstraksi di situ. Jadi Disitulah langsung kelihatan gitu disitulah ya. langsung kelihatan. Tanggapannya seperti apa. Ya, kocak sih. Keren sih. Aku pengen sih ini apa memperdalam yang gini-gini, cuman kayak jarang ya ini Iya. apa yang gabungin ya biofisis gini jarang gitu loh. Dulu kita kuliah aja nggak ada bahas sama sekali. Iya. Ya itu malah nggak dianggap kan fisikanya. Ini lucu loh soalnya apa ya, benar-benar ngurangin kerjaan sih sebenarnya. Ya, ya. Ya udah bisa dipredik, udah bisa dihitung duluan kan. Gitu. Ya. Cuma ya itu kan maksudnya kalau kita refleksi di penelitian itu kan aku aja baru sadar itu setelah lulus bahwa ada namanya design of experiment itu kan. Jadi itu udah menyeleksi dari awal impact yang paling gede dari setiap perlakuan yang kita lakukan itu. Benar-benar. Itu mengurangi banget. Yang pakai prinsip Pareto tuh kan. Aku kan baru aplikasi itu setelah lulus pas kuliah, mana ngerti ada namanya design of experiment. Adanya cuma apa namanya metodologi penelitian Ya, gitu doang, rancop doang. Padahal ada design of experiment buat eliminasi faktor-faktor yang tidak terlalu penting kan di situ sebenarnya itu. Atau yang tidak ingin diamati. Mungkin penting tapi tidak ingin diamati gitu kan. Iya, kalau di DOE itu kan bisa ngecek impact setiap faktor kan. Iya. Berapa persen impact, jadi udah ini tereliminasi dari awal lah kan gitu. Ya, walaupun Bisa. itu nggak apa ya 100% apa namanya? Iya. Itu berupa prediksi dan probabilitas, tapi itu mengurangin apa kerjaan jauh banget itu. Harus berapa trial ya itu 1 juta trial di reduce jadi 1.000 kan lumayan banget. Iya. Itu prediktif model itu. Prediktif model. Gitu. Nah, anak zaman now harusnya udah mulai pakai itu. Harusnya ya, tapi kayaknya belum. Iya. Soalnya aku belum menemukan mereka ngerti DOE itu. Iya, emang jarang kan, kita nggak diajarin juga waktu kuliah dulu. Kita kan angkatan bahola coy, maksudnya yang angkatan baru. Iya. Dulu bukannya belum diajarin, kalau kita belum populer karena perangkatnya dulu belum memadain banget. Del itu. Tapi kan udah lama itu. Iya. Maksudnya theoretical itu. Theoreticalnya udah lama. Cuman kan kalau sekarang kan udah dipermudah banget coy. Oh iya, toolsnya banyak buat melakukan. Toolsnya banyak untuk ngelakuin DOE. Maksudnya kalau sekarang kan udah lebih common lah. Kalau dulu dibahas aja kagak itu di kuliah. Gimana sih? Nih yang terakhir nih. Ini mungkin cukup gimana ya? Cukup
Aku sih sangat terkejut sih kalau yang ini. Ya, Walaupun udah ya beberapa jurnal tuh udah pernah memprediksi ini, tapi ini pertama kalinya terobservasi kan, di mana hmm, virus meng-attach virus lainnya. biru. Dan nempel terus itu nggak mau Iya, lepas. dan nggak mau lepas. Ini 2 virus yang berbeda ya, bukan virus yang Iya, sama dia kembar siam tuh bukan. Ini 2 virus yang berbeda, di sini disebutnya tuh, sistemnya tuh helper, satelit dan satelit helper, sama helper. heeh. Dan masing-masing virus ini dia membutuhkan virus lainnya untuk menyokong kehidupannya, untuk bikin kapsid, replikasi, segala macam. Dia butuh Iya. masing-masing. Jadi kalau dilepas mati. Tapi normally yang biasanya di finding kan memang ada satelit helper tapi pisah kan habis itu. Mhm. Mereka bisa attach ke host apa bakterinya masing-masing kalau di Iya, bakteriopag kan. Kalau ini nggak lepas-lepas ini. ini nggak lepas-lepas. Ya itu makanya ini kan pertama kali terobservasi kan, Iya, virus yang nge-attach virus lain dan dia nggak ini, nggak apa ya, nggak lepas. nggak bisa Hmm, dipisahkan. nitip nitip replikasi. Soalnya yang punya integrasi cuma satu Mhm. buat masuk ke hostnya. Lucu sih ini. Eh, Eee, eh, ini ini tuh kayak penghematan banget ya. Jadi dia udah eh, virus ini udah bentuk sederhana, supaya lebih sederhana lagi, yuk kita berkolaborasi. kolaborasi. Jadi suportifnya didukung itu aku tak tinggal masuk nanti apa Mhm, genetikmu aku replikasiin juga gitu. heeh, Nitip. lucu. Ya, ini pun ditemuinnya dua 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 tipe kan, ada yang, Ya, dua dua sistem ya, bukan dua tipe, dua sistem. Jadi, eee, satelit helper satu sama satelit helper yang kedua gitu. Dan dia punya punya apa, ini yang berbeda gitu, punya ini sifat yang berbeda. jurnalnya apa belum kita sebut ini. Astagfirullah dari tadi. Padahal Jurnal ini tim risetnya hebat loh khusus pakai loh ini. iya, jurnalnya ISME Journal, University Maryland Baltimore County. Iya, iya kan tim risetnya ini kan fokus ke Iya, pakai kan ini iya ke peak sistemnya. pagi Peak. pagi. Edan sih ini, penemuan. Aku sih nggak begitu main virus sih, ya cuman pas ya beberapa kali pas project kayak misalnya vaksin doang aku main virus, cuman jarang gitu. Virusnya malah dipelajarin untuk tidak muncul. Tapi ini cukup lucu nih, jadi ada sistem seperti itu di dunia ini. Nggak mungkin Ya, ke depannya bakal lebih banyak lagi terdiscovery yang kayak gini-ginian. mm, Karena kan iya, udah tahu kayak misalnya polanya gini ada gitu, polanya ini ada gitu. iya, ya itu kan kalau yang dulu kita bahas antara ini baru terdiscovery atau ini evolusi. Nah iya, bisa jadi dua-duanya sih. itu, itu kan agak blur juga ya Mhm mhm. antara pengamatan kita apa emang baru ada gitu Iya kan. iya iya. Bisa jadi ya Iya ya. kan? Bisa jadi loh itu. Bisa jadi bisa jadi. Karena mungkin aja ini memang baru berevolusi kan, baru saat Iya, ini iya. berevolusi. Kan ada kemungkinan itu juga Karena kan itu. ada kemungkinan itu juga, masuk akal. Soalnya kan yang ini kan dia nganalisis sequencing kan Mhm, si itu. iya benar. Yang si satelitnya itu kan totally new itu. Belum Mhm, pernah ada virus semacam itu ditemukan. iya iya betul. Benar-benar baru Benar-benar yang baru. si apa nempelnya itu. Kalau Iya, helpernya kan udah ada ini di referensinya kan. heeh. Tapi satelitnya kan benar-benar baru. Kalau yang, riset-riset sebelumnya itu dia
mudah virus yang sudah ada gitu kan. Ya, iya. Ini benar-benar baru Kalau yang satelitnya kan. di case yang ini tuh first example ya, apa contoh pertama ya dari Ya, ya satelit. itu kan curigationnya kan itu. Ya Jadinya. juga sih. Karena replikasinya waktu generasi time-nya cepet gitu ya, jadi dia bisa jadi baru Ya, sekarang ya muncul ya. iya, iya. Ya ada kemungkinan itu changing everything. Ya itu sih menariknya dunia bioscience. Banyak yang belum terdiscover atau ini sebenarnya memang Evolusi. memang benar-benar barang baru. Kali ini lama kita bahas. Iya ya. Ya mungkin itu dululah Jasa Training Podcast episode kali ini. Jika ingin berdiskusi seperti biasa di kolom komentar saja. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye. Ini dua wifi nih, aku forgot salah satu ini.